Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ketemu lagi kita di Monday Story. Cerita di malam Senin ya. Kali ini saya pengen bercerita tentang kejadian kisah nyata yang terjadi di luar negeri, tepatnya di daerah di benua Eropa, yaitu tentang seorang ratu yang sakit jiwa. Dia memiliki obsesi yang luar biasa yang melebihi akal pikiran manusia ya. Simak cerita saya sampai akhir, tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa like serta komen agar saya bisa membangun video-video saya. Oke guys, langsung saja kita cerita ya. Saya angkat dari www.bombastis.com. Elizabeth Bathory, ratu sakit jiwa yang dikenal sangat kejam dan biadab. Elizabeth Bathory merupakan salah satu nama bangsawan yang melegenda di Eropa. Namanya selalu dikenang bahkan setelah zaman telah berganti. Hal tersebut bukan karena si bangsawan yang dikenal baik hati dan dermawan, namun sebaliknya. Elizabeth Bathory merupakan wanita terkejam dalam sejarah. Dari tangan bangsawan, wanita tersebut telah merenggut nyawa ratusan manusia. Wow. Hidup sebagai wanita dengan kedudukan terpandang rupanya tidak membuat seorang Elizabeth memiliki kepribadian yang kalem dan santun. Justru si bangsawan yang sebenarnya jelita ini melakukan hal yang berkebalikannya. Tak heran jika nama Elizabeth Bathory pun dikenang hingga saat ini, walaupun bukan karena hal-hal baik. Dan berikut ini adalah beberapa fakta tentang Elizabeth Bathory yang pasti akan membuat kalian semua geram. Kita mulai dari pertamanya. Berasal dari keluarga terpandang namun sakit jiwa. Elizabeth merupakan putri dari pasangan bangsawan paling kaya raya. Orang tuanya, George dan Anna, adalah ningrat paling kaya di Hungaria dan pada masanya. Sementara para keluarga besarnya juga merupakan orang-orang terpandang. Elizabeth memiliki seorang sepupu Perdana Menteri di Hungaria. Sementara pamannya, Stefan, adalah Raja Polandia. Meski berasal dari keluarga terpandang, namun para keluarga Bathory rupanya punya sisi gila yang cukup dikenal masyarakat. Salah satu paman Elizabeth adalah seorang penganut paganisme dan satanis. Sementara itu, seorang sepupunya juga memiliki kelainan jiwa dan hobi melakukan kejahatan seksual. Kemudian, gemar selingkuh dan memiliki banyak kekasih gelap. Hati-hati yang punya banyak kekasih gelap. Pada usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth menikah dengan Count Ferenc Nadasdy. Count Ferenc Nadasdy yang berusia 25 tahun. Suaminya adalah seorang bangsawan yang derajatnya tak lebih tinggi dari Elizabeth. Sehingga Elizabeth tetap menggunakan Bathory sebagai nama keluarganya. Sementara suaminya juga menggunakan nama Bathory. Meski telah menikah, namun Count Ferenc lebih sering berada di medan pertempuran dan membuat Elizabeth kesepian. Hal itu mendorongnya untuk menjalin hubungan gelap dengan banyak lelaki selama suaminya tidak di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya. Namun akhirnya dia kembali. Meski demikian, Elizabeth tetap ketagihan melakukan hal menyimpang.
Bahkan ia juga menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan dengan bibinya sendiri. Kontes Clara Bathory. Berarti biseksual ya. Memuaskan hasrat birahi dengan menyiksa. Awal mula kegilaan tersebut adalah pengaruh dari pelayan terdekatnya, Dorothy Sentes. Elizabeth pun mulai gemar memuaskan hasrat seksual melalui penyiksaan terhadap pelayan-pelayan yang lebih muda. Selain Dorothy Sentes, Elizabeth juga dibantu oleh pelayan lainnya, yaitu Suster Ilona Yo, pelayan pria Yohanes Wari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darwula, yang juga merupakan kekasihnya. Mereka menyiksa para pelayan dengan cara diikat, ditelanjangi, kemudian dicambuk. Bahkan menggunakan beberapa alat bantu untuk menyakiti beberapa anggota tubuh tertentu. Kita lanjut ya. Gemar mandi darah gadis muda. Wow. Gemar mandi darah. Setelah kematian sang suami, kegilaan Elizabeth mencapai puncaknya. Saat itu Elizabeth yang sudah memasuki usia 40 tahun mulai merasa kecantikannya memudar. Sebenarnya hal tersebut lumrah terjadi pada usianya. Namun Elizabeth tidak menerima hal itu. Suatu kali, seorang pelayan yang membantu menyisir rambut tanpa sengaja menarik rambutnya terlalu keras. Elizabeth pun marah dan menampar wajahnya. Darah menetes dari hidung si pelayan dan mengenai tangannya. Saat itulah Elizabeth meyakini jika darah gadis muda bisa memancarkan kemudaan mereka. Elizabeth pun memanggil Yohanes Wari dan Dorothy Sentes untuk membantunya menelanjangi gadis tersebut dan membawanya ke bak mandi. Elizabeth pun memotong urat nadinya hingga gadis malang itu tewas kehabisan darah. Setelah itu Elizabeth pun masuk kubang darah untuk berendam. Elizabeth juga meminum darah tersebut karena meyakini bisa mendapatkan inner beauty. Akhir kejayaan Elizabeth. Setelah kehabisan pelayan muda, Elizabeth mulai merekrut gadis-gadis desa untuk mendapatkan darah mereka. Namun, rupanya kepuasan Elizabeth akan darah belum juga terpenuhi. Ia pun mulai menculik para gadis-gadis bangsawan kelas rendah untuk mendapatkan darahnya. Namun, keputusan tersebut rupanya menjadi bumerang baginya. Hilangnya para putri bangsawan rupanya menyita perhatian orang-orang berpengaruh, termasuk raja. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Georgi Turzo menyerbu ke istana Elizabeth. Saat itu betapa terkejutnya saat ditemukan banyak sekali mayat di istana tersebut. Semua kondisinya menggenaskan, terikat dengan nadi yang tersayat. Setidaknya tercatat 650 korban dalam pengadilan. Itu yang tercatat. Perhitungan tersebut dari hasil laporan berbagai pihak. Selama proses pengadilan, Elizabeth tak pernah hadir. Hanya 4 pelayannya yang hadir. Kemudian dihukum mati. Sementara Elizabeth diisolasi dengan tembok dalam kamarnya sendiri. Pada 21 Agustus 1614, Elizabeth akhirnya meninggal di usianya yang ke-54 tahun.
Kisah melegenda tersebut tentu membuktikan jika pada dasarnya nafsu manusia pun tidak akan pernah bisa mencapai kepuasan. Dari nafsu, seseorang bisa melakukan apapun, termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan sepertinya terlahir sebagai rakyat jelata jauh lebih terpandang daripada bangsawan yang namanya abadi di ingatan masyarakat, tapi sebagai orang yang biadab. Demikian tadi kisah seorang yang bernama Elizabeth Bathory, di mana dia memiliki kegilaan yang di luar akal manusia, yang ingin menjadi cantik ya, namun dengan melakukan hal-hal gila hingga membantai ratusan, puluhan bahkan ratusan orang gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita bisa petik hikmahnya, kita bisa dapatkan sesuatu dari situ. Dan cerita ini merupakan cerita nyata yang terjadi pada masa silam. Saya harap cerita saya tadi bisa menemani kita semua di malam Senin ini dan menjadi pelajaran, kita bisa petik hikmahnya. Dan sampai ketemu di Monday Night Story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.